wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan hadis tentang al-birru was-silah, tentang berbuat baik dan menyambung silaturahmi. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas hadis ke 1265 ya, yaitu hadis tentang man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang senang dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Hadis riwayat Bukhari. Kita sudah membahas sebagian besar syarah dari hadis ini, yaitu kita terakhir sampai halaman 322 nggih. 322. Nah, sebelum kita menyambung pembahasan supaya faedah yang telah dicatat atau telah disimak pada pertemuan sebelumnya dapat dipahami dengan baik atau dapat digabungkan dengan pembahasan hari ini, saya izin mengulas singkat faedah pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya penulis menjelaskan tentang makna panjang umur ya. Apakah makna panjang umur itu panjang, dipanjangkan secara angka atau dipanjangkan secara keberkahan ya. Di sini ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan dipanjangkan secara angka ya, sehingga panjang umur di situ maksudnya adalah hakikat ya, makna secara hakikat. Kemudian yang kedua menafsirkan bahwa ini maksudnya adalah dipanjangkan keberkahannya. Sehingga mungkin seseorang umurnya hanya 30 tahun, 40 tahun, akan tetapi umurnya berkah. Sehingga umur yang 30, 40 tahun seakan-akan umurnya 1000 tahun. Seakan-akan umurnya 10.000 tahun. Atau bahkan seakan-akan umurnya sampai hari kiamat. Disebabkan keberkahan yang dia tinggalkan. Nah, ini juga menjadi penafsiran para ulama salaf tentang dipanjangkan umurnya. Baik, kemudian di sini penulis memilih pendapat yang menyatakan ya, keberkahan di sini adalah dipanjangkan umur di sini adalah dipanjangkan maksudnya secara berkahnya ya, secara berkahnya, bukan sekedar tambah angka umur gitu ya. Karena hakikat daripada umur seseorang adalah manfaat apa, kebaikan apa yang dilakukan gitu. Seorang yang umurnya panjang tapi tidak ada ketakwaan, tidak ada manfaat atau ibadah yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, tidak ada manfaatnya. Bahkan kata Imam Syafi'i, jika kamu mendapati ya, anak muda yang menyia-nyiakan waktunya, yang menggunakan waktunya untuk maksiat, maka bertakbirlah 4 kali ya, artinya ini sesuatu hal yang sangat disayangkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa siapa yang tidak menggunakan umurnya untuk ketakwaan, untuk kebaikan, untuk selalu memperbaiki diri, semakin mendekat kepada Allah, dia seakan-akan telah mati sebelum jasadnya mati gitu ya. Baik, jadi penulis menguatkan pendapat yang pertama.
Lalu penulis menguatkan kesimpulannya dengan menukil pernyataan ulama salaf yaitu At-Tibi rahimahullah. Beliau mengatakan al-awwalu azhar wa ilaihi yushiru kalamu sahibul fa'iq. Nah, ya, At-Tibi juga menilai bahwa penafsiran panjangnya umur itu dengan keberkahan umur. Nah, itu adalah penafsiran yang lebih kuat gitu ya. Baik. Sekarang kita masuk faedah keempat. Siapa yang menjadi qori malam ini? Ya, silakan Ustaz. Ustaz Safrul ya namanya. Ya, Ustaz Safrul. Silakan Ustaz Safrul. Taib, bismillah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan ghafarallahu lah wa liwalidayhi wa jami'il muslimin. Rabi'an wa ara ahsana min hadzaini al-qawlaini bi anna Allah ta'ala qaddara al-asbaba wal musabbabati wa anna Allah ta'ala idza qaddara italata umril insani hayya'a lahu min asbabil hissiyati minal asbabi al hissiyati wal ma'nawiyati ma takunu sababan lituli umrihi wan nas'i fi ajalihi. Nah, faedah keempat dari hadis tentang manfaat silaturahmi ya. Wa ara, aku juga berpandangan, ahsana min hadzainil qaulaini, aku berpandangan ya, sebuah kesimpulan yang menurutku ya, lebih baik dari dua pendapat di atas ya, atau bisa diterjemahkan secara bebas menyempurnakan dua pendapat di atas. Bi annallah, bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan dalam takdirnya itu sebab dan musabbabat, sebab dan akibat. Dan Allah Ta'ala ketika menakdirkan seseorang itu memiliki panjang umur, ketika menakdirkan italata, panjangnya umur seseorang, hayya'alahu, Allah akan mempersiapkan baginya, akan mempermudah baginya, minal asbabi, berbagai sebab, al-hissiyati, indrawi, wal ma'nawiyati, dan ma'nawi. Apa kebalikan indrawi? Kalau indrawi itu sesuatu yang tampak. Nah, kebalikannya indrawi apa? Maknawi. Maknawi Pak ya? Ya, maknawi. Sudah benar berarti ya. Maknawi. Atau hissi bisa diterjemahkan konkret, sebab-sebab yang konkret. Maknawi, sebab-sebab yang abstrak. Ma takunu sababan lituli umrihi, di mana sebab-sebab itu akan menjadi sebab panjangnya umur seseorang. Wan nas'i fi ajalihi, dan diakhirkan ajalnya. Ya. Di faedah keempat ini penulis menjelaskan ya, bahwa di antara takdir Allah itu adalah hukum sebab dan akibat. Itu bagian dari takdir Allah, sebab dan akibat. Nah, gitu ya. Sering yang membuat seorang salah faham dengan takdir, sehingga dia berpangku tangan terhadap takdir. Itu adalah apa? Karena tidak memahami kaidah ini. Ya, dikira takdir itu tinggal, kalau kata orang Bantul, tunggu bro. Ya Mas ya. Tunggu bro. Ya, nunggu saja, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Kalau sudah takdirnya ya datang. Bukan seperti itu. Kalau seorang tidak berusaha, oh mungkin barangkali takdirnya memang tidak akan tercapai, gitu kan? Kalau seorang ditakdirkan mencapai sesuatu tujuan, maka dia akan berusaha. Dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berikhtiar untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau pengen punya pasangan, ya, maka carilah. Itu. Carikan temannya, minta carikan orang tuanya, minta carikan ustadznya, gitu ya. Ustadz ini berbagai macam, apa ya, pekerjaannya itu macam-macam ustadz.
mak comblang iya, konsultan iya gitu ya, dai iya, pengajar juga iya gitu ya. Berat jadi ustadz ya. Ya, jadi berusaha. Kalau pengen dapat rezeki ya bekerja, begitu kan. Ini perlu kita fahami bahwasanya di antara konsep takdir Allah, ya, di antara ketentuan dalam takdir Allah itu adalah apa? Hukum sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Makanya Nabi SAW ketika menyampaikan hadis, ma minkum min ahadin illa qad kataballah maq'adahu minal jannati wa minan nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu melainkan sudah Allah catat mana yang neraka, mana yang surga. Sudah dicatat oleh Allah, sudah ada takdirnya. Nah, kemudian para sahabat merespon ceramah Nabi ini dengan mengucapkan, idzan nattakilu ya Rasulullah. Kalau gitu ngapain? Kalau gitu kita tidak usah ngapa-ngapain ya Rasulullah. Kalau gitu kita tidak usah beramal ya Rasulullah, karena semua sudah ditakdirkan, ditetapkan. Nah, kira-kira jamaah sekalian ketika mendengar sabda Nabi tadi memahami pemahaman yang sama enggak dengan sahabat ini? Kita ini sudah ditetapkan surga nerakanya. Nah, apakah kita juga memahami dengan pemahaman yang sama? Oh, kalau gitu ngapain kita beramal ya? Semuanya sudah ditetapkan. Sama enggak pemahamannya? Oh, tidak, Masya Allah. Keren ya? Ya. Masya Allah, udah ngaji soalnya. Iya. Udah dapat bocoran soalnya kan. Iya, sahabat dulu belum dapat ya. Jadi barangkali bisa saja orang berpemahaman seperti itu, ya kan ya. Kenapa kok berpemahaman seperti itu? Ya, sahabat juga belajar dari kebodohan menjadi cahaya, menjadi berilmu. Mereka belajar. Jadi kalau sahabat saja belajar, maka kita lebih butuh terhadap ilmu. Ya, kenapa ada pemahaman seperti tadi? Ya, jawabannya adalah karena manusia berusaha mengambil wilayah yang bukan jangkauan akal dan pengetahuannya. Nah, itu sebabnya. Dia berusaha memaksakan lingkup akalnya, lingkup pemahamannya, lingkup nalarnya pada wilayah yang dia tidak akan sampai. Karena wilayah ini hanya Allah yang bisa tahu. Malaikat saja tidak tahu tentang catatan di Lauhul Mahfuz, ya kan? Nah, ini manusia kadang-kadang makso, ya, ingin berusaha mencapai wilayah yang bukan wilayah dia. Yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah. Nah, itu. Terus wilayah kita apa? Wilayah kita apa? Wilayah kita itu beramal. Nah, berusaha beramal, bukan meramal. Nah, ya, bukan meramal. Meramal seakan-akan tahu takdirnya. Kalau gitu nggak usah beramal, berarti memang kita tahu takdir kita apa? Apakah surga neraka? Kita kan nggak tahu. Kalau kita tidak tahu, maka kita optimis. Ya tidak? Itu sikap orang berakal, optimis. Ya kan? Seperti perilaku kita kepada cita-cita dunia. Kalau kita tanya anak-anak kecil yang masih fitrah bersih, ya, akalnya, fitrahnya, ya kan ya. Ketika kita tanya, Le, nanti kamu kalau besar mau jadi apa, Le? Pasti mereka punya cita-cita yang luhur, yang terpuji, yang keren-keren gitu ya. Muhammad, kalau besar mau jadi apa Muhammad? Ustaz. Ya, Ustaz. Anak kecil. Nah, gitu ya. Tidak ada ditanya anak kecil mau jadi apa, Le? Tidak jadi apa-apa, Ustaz. Ya. Kalau besar mau ngapa, Le? Enggak ngapa-ngapain, Ustaz. Tidak ada. Nah, itu loh. Kita ini kadang-kadang perlu belajar sama anak kecil untuk kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Kita yang sudah berumur puluhan tahun ini kadang-kadang banyak noda ya. Nah, untuk membersihkan introspeksi diri, coba lihat anak-anak kita yang masih kecil. Gimana dia? Bagaimana mereka memohon, berdoa, bagaimana mereka polosnya, ikhlasnya gitu kan. Nah, jadi itu sebabnya ya. Bahwa takdir itu bahwa sebab dan akibat bagian daripada
daripada takdir. Kalau masalah dunia seorang bersikap optimis. Karena dia tidak tahu masa depannya kan, tidak tahu. Tapi optimis, saya jadi ustadz ya, insya Allah jadi ustadz, amin. Optimis. Nah, maka dalam akhirat juga yang kita tidak tahu, harusnya kita juga lebih sikapi dengan optimis, surga insya Allah. Bukan dalam artian mentazkiyah diri bahwa saya ini ahlu surga, bukan. Tapi kita ini menjadikan motivasi surga. Allah nggak akan menyalahi janji. Nah itu tugas kita. Tugas kita ini beramal dengan penuh optimis. Beramal beramal soleh, mengharap surga, menjauh dari dosa karena takut neraka Allah, murka Allah. Itu tugas kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, merespon ya ucapannya sahabat yang salah faham tadi dengan sabda beliau, ya i'malu gitu. Beramallah kalian. Nah, di sini Nabi SAW berusaha mengembalikan, itu bukan wilayah kamu di situ. Wilayah kamu itu beramal, i'malu, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap kalian akan dimudahkan takdir yang sudah ditetapkan. Nah itu wilayah kita. Yang jelas Allah Tuhan yang maha hikmah, maha bijaksana, maha berilmu, maha penyayang, kan ya? Tidak mungkin Allah menetapkan takdir itu salah atau takdir itu zalim, tidak mungkin. Allah maha bijaksana, tidak mungkin Allah menetapkan takdir itu dengan kezaliman. Itu. Baik. Nah, terus contohnya di sini, contoh penerapan konsep sebab akibat dalam takdir Allah adalah amalan menyambung silaturahmi dapat mengakibatkan apa? Panjangnya umur dan diperluaskan rizkinya. Nah ini contohnya. Orang yang dipanjangkan umurnya, oh berarti Allah akan siapkan juga. Allah akan kondisikan juga orang ini mampu melakukan sebab-sebabnya. Tidak tiba-tiba panjang umur gitu, enak banget ya. Tiba-tiba nggak ngapa-ngapain langsung kaya gitu kan. Biasanya yang nggak ngapa-ngapain langsung kaya itu sebentar lagi polisi datang tuh. Ya enggak? Iya. Kalau kaya yang apa ya? Istilahnya itu dalam sportif. Nah, kaya yang sportif itu ya proses kan ya. Nah, itu. Ini perlu kita pahami dan ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang kelima. خامسا وهذا ما ذهب إليه بعض المحققين ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي حيث قال عند شرح هذا الحديث فيه حث على صلة رحم وبيان أنها كما هي موجبة لرضا الله تعالى فإنها موجبة أيضا لثواب العاجل بحصول أحب الأمور إلى العبد وأنها سبب لبسط رزقه وتوسيعه وسبب لطول العمر وذلك على حقيقته فإنه تعالى هو الخالق للأسباب والمسببات وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به وهذا جار على الأصل الكبير وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل فكما وصل رحم بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون ذلك السبب الجليل. Naam. Faedah yang kelima, wahada, kesimpulan di atas, yaitu dalam kesimpulan yang keempat, faedah keempat ya, adalah kesimpulan yang diyakini oleh sebagian ulama muhaqqiq. Di antaranya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan fihi hathun. Hadis ini mengandung motivasi untuk melakukan silaturahmi,
Wa bayanu annaha, dan terdapat penjelasan bahwa silaturahmi itu mujibatun, mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala. Fa innaha, maka silaturahmi itu juga dapat mendatangkan pahala yang disegerakan, yaitu bihusuli ahabbil umuri, seseorang mendapatkan keinginan yang paling dia cintai. Wa annaha sababun li basti rizqihi wa tawsi'ihi, yaitu silaturahmi adalah sebab dilapangkan rizki seseorang. Wa sababun li tulil umri, serta sebab panjangnya umur. Wa dzalika ala haqiqatihi, hal ini berlaku sebagaimana hakikatnya. Fa innahu, karena Allah adalah pencipta lil asbabi wal musabbabat, pencipta sebab dan akibat. Allah juga telah menjadikan likullin matlubin sababan, segala tujuan, segala keinginan itu memiliki sebab untuk mencapainya. Wa tariqan, serta jalan untuk menggapainya. Wa hadza jarin 'alal aslil kabir, dan ini berlaku berdasarkan ketetapan yang sangat agung. Ya, coba saya jelaskan dulu sampai di sini. Jadi penulis menguatkan kesimpulannya dengan pernyataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasannya di antara takdir Allah itu adalah kaidah sebab dan akibat. Sebagaimana dalam hadis yang kita bahas, siapa yang ingin panjang umur, lapang rizkinya, maka sambunglah silaturahmi. Nah, artinya apa? Artinya segala yang menjadi tujuan manusia, segala keinginan itu dapat tercapai setelah seseorang menemukan jalannya, menemukan sebabnya. Nah, ya, ada yang menemukannya sekali coba langsung dapat, ada yang berbagai eksperimen baru dia ketemu. Nah, ya. Contohnya apa? Contohnya bisnis misalnya. Kalau orang ditakdirkan memang sudah bisnis, ini orang ini sudah pokoknya di dunia passionnya dagang. Biasanya dia akan ada pedagang itu sekali coba langsung. Nah, mungkin bangkrut sekali 2 kali gitu ya. Tapi habis itu settle, ketemu takdirnya istilahnya gitu ya. Udah ketemu rezekinya di situ. Ada yang berulang kali jatuh, ya kan? Tadinya jualan tempe, habis itu jualan mendoan, sama aja ya. Habis itu jualan gorengan nggak bisa, jualan burjo nggak bisa, lontong sayur nggak bisa, soto coba akhirnya ketemu bakso, alhamdulillah lancar. Nah, ciri orang itu dimudahkan takdirnya adalah dia akan terus berusaha. Oh, ini takdirnya, ya kan? Kalau sekali coba bangkrut, wis apa? Oh, takdirnya bukan di sini berarti. Mungkin takdirnya di sawah barangkali macul gitu ya. Atau takdirnya mengajar atau mendidik, ya kan ya. Atau takdirnya di laut misalnya gitu ya. Semuanya sudah ditakdirkan. Seperti itu ya. Ciri seorang itu ditakdirkan pada sesuatu hal, dimudahkan, atau dia tidak akan pernah menyerah untuk menggapainya. Baik. Sebagai contoh agar kita itu semakin yakin bahwa hidup ini tidak boleh berpangku tangan, bahwasanya keyakinan terhadap takdir itu bukan menghasilkan kemalasan, ya, tapi seharusnya menghasilkan apa? Semangat untuk berikhtiar, gitu ya. Yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian bertemu dengan Laut Merah, tidak ada jalan lain
kecuali harus nyebrang laut. Akan tetapi Musa tidak memiliki peralatan, tidak ada perahu untuk nyeberangi laut. Akhirnya kemudian Musa berdoa kepada Allah dalam keadaan terdesak itu. Lalu Allah kabulkan. Nah, ini dalil bahwasanya ketika seorang berada dalam keadaan terdesak, ketika seorang mengalami permasalahan hidup itu semakin rumit, nah, itu semakin mustajab doanya. Seorang muslim itu seperti itu. Semakin rumit, semakin puyeng, terus dia berdoa pada ya Allah, mentok ya Allah, saya pasrah ya Allah, berikanlah solusi ya Allah. Biasanya langsung dikabulkan sama Allah. Nah, kata para ulama di antara mustajabnya doa ketika apa? Dalam keadaan terhimpit. Allah mengatakan ammay yujibul muttarra idza da'ah, dialah Allah yang mengabulkan doa-doa orang-orang yang terhimpit, gitu kan. Berdoalah Musa, akhirnya kemudian kabulkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Tapi Allah nolong Nabi Musa juga nggak gratis. Bukan berarti dapat pertolongan Allah Nabi Musa nggak ngapa-ngapain. Allah tetap ajarkan kepada Nabi Musa untuk melakukan sebab. Apa sebab itu? Memukulkan tongkat. Dipukulkanlah tongkat itu pada laut. Lalu terbelahlah laut itu menjadi 12 jalan. Subhanallah. Nah itu. Padahal sudah tidak masuk akal sebab itu. Apa masuk akalnya tongkat sama bisa belah laut? Ya, pernah ada yang nyoba di Parangtritis. Wah. Ya. Apakah sampai Australia sana jalannya? Tidak tahu. Jadi bukan tongkatnya, tawakalnya. Nabi Musa kepada Allah, Allah kasih pertolongan. Tapi Allah mengajarkan kepada kita melalui kisah Nabi Musa bahwa segala sesuatu butuh ikhtiar. Walaupun kadang ikhtiarnya ini tidak masuk akal. Yang penting tawakal kita itu kuat sama Allah. Tapi bukan berarti tiba-tiba nggak masuk akal ya. Gitu. Tetap harus berakal dulu gitu loh. Ya kan? Tetap rasional dulu ya kan ya. Perencanaannya, strateginya seperti itu rasional dulu. Ketika mentok ternyata menemukan celah-celah yang kok kayak nggak logis ini kayaknya. Ini kayak nggak matematis ini. Ini kayaknya tidak rasional. Bismillah, pokoknya aku berusaha. Bismillah, ya tawakal kepada Allah. Nah itu Allah yang memberikan hasil. Itu. Ini pelajaran tentang sebab akibat, tentang ikhtiar. Terus juga siapa? Maryam alaihissalam. Ketika hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan rezeki kepada Maryam dengan cara yang tidak masuk akal sebetulnya. Tapi Maryam diajari Allah agar tetap berusaha berikhtiar. Ya kan? Apa itu? Allah katakan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Goncangkanlah pohon kurma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maka kurma-kurma basah itu akan jatuh dan kamu bisa makan kurma. Tuh. Apa namanya? Apakah relevan? Goyangan ibu hamil tua hendak melahirkan dengan jatuhnya kurma muda. Kurma muda itu dipotel aja susah gitu kan. Rutop itu kan kurma basah, bukan kurma kering. Ya. Kurma kering kena angin aja jatuh. Ini kurma rutop. Ibu hamil suruh goyang-goyangin pohon kelapa apa jatuh kelapanya, ya. Tidak mungkin. Kita aja tidak bisa ya, masih muda-muda nih. Tapi Allah mengajarkan berusaha, yang penting berusaha. Jangan ketika berusaha jangan lupa tawakal, karena banyak ternyata sebab-sebab yang enggak masuk akal ternyata Allah kasih juga gitu. Ya. Jangan tawakal sama sebab, itu juga pelajaran lain juga yang bisa kita ambil. Nah, ini harus difahami oleh setiap muslim. Seorang muslim bukan orang yang berpangku tangan. Seorang yang telah belajar takdir bukan orang yang malas, tapi orang yang berusaha, gitu ya. Kemudian wa annahu min hikmatihi wa hamdihi, di antara hikmahnya Allah, ja'alal jaza min jinsil amal. Allah tetapkan balasan itu sesuai jenis perbuatan. Fakama wasala rahimahu, sebagaimana seseorang menyambung silaturahminya,
dengan berbuat baik, dengan melakukan berbagai kebaikan, bil birri wal ihsanil mutanawwi, ya kan? Melakukan berbagai kebaikan. Jadi dalam diksi Arab seringkali kata itu diulang-ulang padahal sinonim. Bil birri wal ihsani, ya kan ya? Itu kan sama. Wa islahi, ini tidak perlu terjemahkan bil birri dengan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan, tidak perlu. Karena orang Arab suka memberikan penekanan-penekanan ya. Kalau dibawa ke bahasa Indonesia, maka kita warnai dengan karakteristik diksi bahasa Indonesia. Sehingga terjemahnya satu aja, mungkin dikasih tanda seru misalnya gitu kan ya. Atau kalau dalam bentuk pembicaraan, naikkan, tinggikan nadanya ya. Dengan berbuat berbagai perbuatan yang baik, nah gitu kan ya. Ya. Wa adkhala ala qulubihimus surur, dan dengan memasukkan kebahagiaan dalam hati mereka. Wasalahullah, dengan perbuatan ini Allah akan menyambung umurnya dan akan menyambung rizkinya, sehingga akan dibukakan untuknya berbagai pintu rizki dan keberkahan yang tidak dapat digapai biduni dzalika sabab, tanpa sebab yang agung tersebut, yaitu silaturahmi. Nah itu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sambung silaturahmi supaya rezekinya lancar, supaya umurnya panjang. Panjang ini maksudnya panjang berkah umurnya. Boleh nggak kita berniat silaturahmi seperti itu? Boleh, tidak apa-apa. Apalagi akhir bulan seperti ini. Silaturahmi. Belum gajian, silaturahmi. Ya. Iya, tapi silaturahmi niat utamanya karena Allah. Bukan cari makan siang gratisnya ya. Iya. Niatnya tetap silaturahmi. Adapun dapat fadilah duniawi ini dan itu, biarlah datang. Tanpa diniatkan pun datang sebetulnya ya. Silakan. Ini boleh diniatkan, tapi jangan diniatkan utama ya. Niatnya tetap ibadah. Allah perintahkan silaturahmi. Habis itu ya Allah, semoga dengan ini saya bisa umroh misalnya gitu kan ya. Semoga dengan ini dagangan saya laris, bisnis saya bisa besar, saya bisa naik haji misalnya gitu. Boleh, silahkan. Ya kan? Ada yang pernah nyoba silaturahmi niatnya seperti ini dan kenyataan? Ada nggak? Belum? Coba ya, coba nanti. Insya Allah Allah akan kabulkan. Saya pernah mengalami seperti itu. Boleh nggak cerita ini? Boleh ya? Iya. Jadi ketika itu istri saya pengen umroh, sudah pengen sekali umroh, karena suaminya bimbing terus, tidak pernah bisa bawa istri ya gitu ya. Jadi istrinya pengen. Akhirnya Bismillah saya daftarkan. Nah kemudian tapi uang untuk daftarkan ini kurangnya banyak ya. Baru 50% bisa. Nah kebetulan saya bawa jamaah yang agak sedikit mahal ya, sehingga biayanya cukup mahal. Akhirnya baru bisa terbayar setengahnya. 1 bulan sebelum keberangkatan masih belum ada kepastian pelunasan. Padahal visa, tiket, ya kan ya, macam-macam kan tidak bisa kayak mesen kereta atau bis ya kan, sejak jauh hari. Ya tunggu saja, saya bilang ke travelnya tunggu 2 atau 3 hari ke depan. Ya. Akhirnya saya silaturahmi, ya kita silaturahmi yuk gitu ya. Keluarga-keluarga di Jogja ya kan ya, yang jarang kita datangi, ya, keluarga agak jauh ya kan ya, keluarga dekat silaturahmi gitu ya. Niatnya semoga Allah berikan kemudahan untuk umroh. Subhanallah, ternyata Allah berikan kemudahan, betul, keajaiban. Ya, bahwasanya setengahnya itu ada yang nanggung, Masya Allah. Setengahnya itu ada yang nanggung, gratis. Dan alhamdulillah bisa umroh. Nah, ya ini kejadian belum lama, tahun 2023 kayaknya ya. Iya, 2023. Nah, ini barangkali bisa menjadi pelajaran buat saya juga dan kita semuanya. Kemudian selanjutnya wakama, silakan dibacakan.
وقال المصنف وكما أن طيب الهواء وجلب الغذاء واستعمال الأشياء المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر فكذلك صلة الرحم جعله الله سببا ربانيا فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان أمور محسوسة وأمور ربانية قدرها من هو على كل شيء قدير والذي جميع الأسباب منقادات لمشيئته. Baik. Wa kama sebagaimana anna tibal hawa kesehatan gitu ya. Tibal hawa kesehatan. Wa jalbul ghada, apa jalbul ghada itu? Kesehatan dan rizki gitu ya. Rizki. Oh bukan. Tibal hawa itu kesehatan, jalbul ghada itu makanan ya, nutrisi yang makanan yang bergizi. Wasti'malul asya serta mengkonsumsi hal-hal yang dapat melakukan hal-hal yang dapat menguatkan badan serta hati min asbabi tulil umri merupakan sebab panjangnya umur. Nah, jadi panjangnya umur ini sebabnya ada sebab indrawi seperti apa? Makanan yang sehat ya kan ya. Kemudian tidur yang teratur ya gitu kan ya. Terus apa lagi? Olahraga yang teratur gitu kan ya. Belum lama saya baca sebuah tulisan ya. Bahwasanya usia harapan hidup di Indonesia ini tergolong rendah loh. Ini ya. Usia harapan hidup di Indonesia ini tergolong rendah. Sebabnya apa? Kata di tulisan tersebut sebabnya adalah orang Indonesia suka makan gorengan, katanya gitu. Nggak tahu benar nggak ya? Iya. Nanti coba dibaca lagi ya. Apakah ada penelitian jurnal? Karena ini hanya saya membaca artikel bukan jurnal itu. Nah, jadi ada sebab indrawi yang menyebabkan panjang dan pendeknya umur. Fakadzalika demikian juga silaturrahmi dijadikan sebab oleh Allah Rabbaniyan sebagai sebab Rabbani. Fa innal asbaba karena sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada hal-hal yang diinginkan di duniawi itu ada dua hal, ada dua macam. Yang pertama umurun mahsusah, sebab-sebab indrawi. Kemudian yang kedua umurun rabbaniyah, sebab-sebab rabbani. Nah, sebab-sebab rabbani inilah sebab-sebab yang bukan indrawi, gitu ya. Sebab-sebab yang mungkin tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Ya, silaturahmi kok bisa memanjangkan umur ya itu kan ya. Kok bisa mendatangkan rezeki? Ini kan secara akal kita mungkin belum bisa memahami. Tapi ternyata bisa terjadi seperti itu. Itu namanya sebab rabbani. Qaddaraha man huwa ala kulli syai'in qadir. Hal itu telah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walladzi jami'al asbab munqadatun limasyiatihi. Dan Tuhan yang segala sebab itu berada di bawah kehendaknya. Ya, gitu ya. Jadi sebab hissi ya bukan, sebab rabbani ya, sebab yang non indrawi panjangnya umur itu adalah silaturahmi. Sudah kan? Sudah. Sudah, baik, kita break dulu untuk azan. Silahkan diadzanin dulu.
Bacakan. Wa qala al-musannif sadisan wa fil hadisi dalilun ala anna al-qasd al-amili yatarattabu ala amalihi min thawabid dunya wa la yadurruhu idza kana al-qasdu wajha Allah ta'ala wad daral akhirata fa inna Allah bihikmatihi rattaba thawabal ajili wal ajal wa wa'ada bidzalik al-amilina فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى والله الموفق. Baik. Faedah yang keenam, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya qasdal amili, niat seseorang, yatarattabu ala amalihi, dapat berdampak mendapatkan pahala dunia. Wala yadurruhu, hal ini tidak akan membahayakan pahalanya jika tujuan dia beramal adalah mengharapkan wajah Allah dan ganjaran di akhirat. Fa inna Allah, karena Allah bihikmatihi, dengan hikmahnya telah menetapkan dampak, rattaba thawaba, telah menetapkan dampak dari pahala itu adalah pahala yang disegerakan, ganjaran yang disegerakan, yaitu di dunia. Wa wa'ada bidzalikal 'amilin, Allah jadikan itu sebagai janji atau motivasi untuk hamba-hambanya yang beramal. Fal mu'minus shadiq, orang mukmin yang jujur, yakunu, maka perbuatannya atau tidak berbuatnya, mukhlishan lillah, itu dasarnya adalah ikhlas karena Allah. Musta'inan bima fil a'mal, dengan musta'inan menguatkan diri dalam dia beramal itu dengan berbagai muraghibat, dengan berbagai motivasi, ala hadzal maqsadil a'la, untuk mendapatkan tujuan yang utama ini. Wallahul muwaffiq, hanya Allah lah yang memberikan taufik. Ya, bisa dipahami faedah keenam? Apa faedah? Apa pelajarannya? Kesimpulannya apa? Apa Pak Haris, Ustaz Haris? Yang keenam, belum pahamnya. Yang sebelah sini mungkin siapa yang sudah paham? Boleh Bapak? Oh ya, bagus. Jadi faedah yang keenam ini, boleh kita menjadikan pahala-pahala dunia itu sebagai motivasi, ya, sebagai motivasi, dan itu tidak membahayakan amalan. Tapi ada catatan penting di sini, ya. Ada catatan penting di sini bahwa apa ya? Idza kana al-qasdu wajhullahi ta'ala wad darul akhirah. Ya. Niat utamanya tetap adalah mencari ridho Allah dan mencari ganjaran di akhirat, bukan semata-mata dunia. Jadi niat dunia tadi boleh kita niatkan dalam amal setelah niat utamanya beres. Niat utamanya mencari ridho Allah. Silaturahmi niat utamanya mencari ridho Allah. Niat primernya itu. Niat sekundernya adalah, oh muka-muka rezekiku lancar. Nah silahkan. Jangan dibalik. Niat utamanya rezekinya lancar. Ya, niat ridha Allah, niat sekunder. Nah ini salah. Kata ulama, ini akan membatalkan pahala. Nah gitu ya. Jadi niat utamanya tetap harus mencari wajah Allah, meskipun dalam ibadah-ibadah yang syariat atau dalil memberikan motivasi dengan
manfaat-manfaat duniawi. Gitu. Jadi jamaah sekalian, berkaitan dengan meniatkan pahala amalan akhirat untuk duniawi, ini para ulama memberikan rincian. Hukum asalnya haram. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh gitu. Karena Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang pengen pahala segera di dunia, manfaat-manfaat dunia dalam amal solehnya, ajjalna lahu fiha, akan kami berikan pahalanya, tapi liman nurid, bagi yang kami kehendaki. Kalau yang tidak dikehendaki Allah ya tetap tidak dapat apa-apa. Sudah niatnya salah tidak dapat apa-apa. Dunia akhirat tidak dapat. Ya. Ada orang dikehendaki Allah, oh dunia dapat tapi akhirat tidak dapat. Nah gitu ya. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mathmumam madhura. Habis itu dia akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan yang sangat hina. Nah, jadi hukum asalnya tidak boleh meniatkan pahala amalan akhirat untuk dunia, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Tapi ada yang dikecualikan. Boleh memasukkan niat dunia dalam pahala akhirat. Untuk ibadah-ibadah yang memang syariat mengiming-imingi dengan ganjaran dunia. Contohnya silaturahmi, supaya panjang umur, supaya rizkinya lancar. Boleh. Tapi dengan syarat apa tadi? Niat primernya tetap ikhlas karena Allah. Nah gitu ya. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain misalnya apa? Sedekah. Sedekah untuk menyembuhkan. Dawu mardakum bisadaqah. Ada hadis mengatakan seperti itu. Sembuhkanlah penyakit orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Nah ini ada iming-iming duniawi. Boleh diniatkan. Tapi kalau amalan akhirat yang dalil tidak memberikan iming-iming dunia sama sekali, nggak boleh, walaupun sekunder, primer, tersier, apalagi primer ya, tersier nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya misalnya sholat. Nggak boleh orang sholat niatnya supaya sehat badannya, supaya luas sendi-sendinya, ya kan, supaya tenang psikologinya. Ya kan ada penelitian yang mengatakan bahwasanya orang yang sujud itu di antara keberkahan sujud itu kan, itu bisa betul-betul menenteramkan hati sujud itu. Karena ketika seorang sujud, darah itu semuanya mengumpul di kepala, dan itu memancing berbagai potensi-potensi atau energi-energi terpendam dari orang ini yang membantu dia untuk mudah mengontrol emosi gitu kan ya, tentang kemampuan diri gitu ya, optimis, tenang ya kan ya, manajemen emosionalnya baik gitu kan, banyak manfaatnya. Tapi jangan niatkan itu ya, tidak boleh. Walaupun memang dalam sholat itu memang manfaat bagi kesehatan ada ya, tidak pasti semua ibadah yang Allah perintahkan pasti ada manfaatnya bagi kesehatan kita atau bagi kehidupan kita. Tapi jangan diniatkan kalau syariat tidak menjadikan itu sebagai iming-iming. Tetap niatnya mencari wajah Allah. Puasa Ramadan. Jangan niatnya supaya diet. Ya, lumayan kalau puasa saya diet, alhamdulillah. Kalau diet saya kelihatan lebih ganteng. Nah, kalau ganteng nazar langsung ACC. Nah, makanya kalau nazar habis lebaran. Ya. Biar kurus itulah, ya kan, habis itu gendut lagi ya, dalam semalam gendut lagi gitu ya. Nah tidak boleh gitu, ini tidak boleh walaupun tanpa diniatkan sama sekali. Hal-hal seperti itu kita akan dapat, jadi nggak usah diniatkan, niatnya tetap mencari akhirat. Nah gitu ya. Baik, mana nih tadi saya mana, udah selesai ya. Selesai semuanya. Baik, kita cukupkan materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, kami persilahkan. Monggo, Mas Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa hari ada niatan riasan terus kita istighfar, apakah sedekah yang tadi itu batal gugur atau setelah kita istighfar boleh lagi? Ya, baik. Jadi sedekah sudah berusaha ikhlas. Setelah sedekah selesai, muncul keinginan atau muncul hal-hal yang menjerumus ke riya. Apakah membatalkan pahala sedekah gitu kan? Dan orang ini sudah beristighfar, astagfirullah. Ini riyanya, astagfirullah. Apakah dengan dia beristighfar itu akan kembali pahala? Ya. Yang pertama, sebelum saya jawab kembali atau tidaknya pahala ya. Yang pertama, tugas kita sebagai seorang muslim untuk bisa menuju surga Allah, itu perjuangan kita bukan hanya sampai melakukan ibadah terus selesai kita ini. Tapi perjuangan kita itu dimulai dari yang pertama, dari malas ibadah sampai mau ngerjain ibadah. Kita berjuang melawan hawa nafsu, melawan bisikan setan, berjuang sampai bisa tertunaikan itu ketaatan. Nah, itu perjuangan pertama. Perjuangan yang kedua adalah ketika sedang beramal itu, ketika ibadah itu terjadi, bagaimana kita berusaha untuk ibadah itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Yang ketiga, ketika setelah terjadinya perbuatan atau ibadah, perjuangan kita berlanjut dengan mempertahankan pahala ibadah itu jangan sampai hancur. Jadi seorang beribadah kepada Allah berjuang di 3 keadaan. Yang pertama sebelum melakukan ibadah, ketika menjalankan ibadah, dan setelah menjalankan ibadah. Makanya para salafus saleh setelah puasa, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa selama 6 bulan supaya ibadah-ibadahnya di bulan puasa dijaga, pahalanya sama Allah, diterima sama Allah, kan gitu. Kalau kita apa? Selali, begitu lebaran selali kabeh ya. Balik meneh saya habitat awal, naudzubillah. Para salaf seperti itu perilakunya dalam ibadah. Nah, di antara upaya kita menjaga pasca ibadah gitu ya, yaitu dengan menghindari hal-hal yang bisa menghancurkan pahala, seperti syirik besar tentu ya, syirik kecil yaitu riya dan ujub atau sum'ah. Nah, ini harus dijaga. Jangan sampai perjuangan kita beribadah yang sudah berat loh, dari pra ibadah, sedang ibadah, hancur di pasca ibadah gara-gara kita riya dan ujub. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang setan gagal menggoda kita. Sebelum ibadah gagal setan menggoda kita. Ketika sedang ibadah gagal setan menggoda kita. Tapi seringkali setan berhasil setelah kita beribadah. Digelitiklah kita supaya riya, supaya diakui sama orang ya. Ujub ya. Na'udzubillahi min dzalik, istighfar. Ya, setan paling senang kayak gini cara godanya. Kenapa? Terima hasilnya, selesai aja di akhir. Itu tersiksanya seorang mukmin, semakin pedih kan. Udah berjuang di akhir-akhir dia ternyata gagal gitu kan. Terus yang kedua, kalau ternyata muncul riya pasca ibadah, lalu dia istighfar, apakah pahalanya akan kembali? Maka insya Allah pahalanya akan kembali. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang menyatakan ya, saya lupa teks Arabnya ya, tapi maknanya adalah seorang ketika dia murtad ya, sebelumnya dia muslim kemudian dia murtad, lalu setelah murtad masuk muslim lagi, maka semua amalannya kembali. Semua amalan yang dilakukan ketika muslim di dulu sebelum murtad dulu, hajinya, puasanya, sholatnya, itu dikembalikan sama Allah, dikembalikan ke catatan amal, disebabkan taubatnya ya. Maka demikian juga taubat seseorang dari dosa-dosa yang di bawahnya syirik, di bawahnya murtad ya, tentu itu akan lebih bisa untuk mengembalikan pahala-pahala sebelumnya. Nah, baik. Silakan. Yang mana nih? Yang tua dulu ya. Silakan. Mengenai Allah akan mengabulkan doa hamba tersebut, ini khusus bagi orang muslim apa semua hamba? Ya. Mengenai Allah mengabulkan doa di dalam keadaan terhimpit, ini berlaku bagi seorang muslim atau kafir ya. Ini berlaku bagi muslim dan kafir. Amma yujibul muttarra idza da'a. Ayat ini siapakah yang mengabulkan doa ketika terhimpit? Ini kan ayat ini dalam konteks orang kafir yang berdoa sama Allah di tengah kapal badai.
ya kan ya, doa sama Allah supaya dibebaskan, supaya dibebaskan dari bencana tenggelam. Setelah dibebaskan apa yang terjadi? Mereka syirik lagi. Pas lagi genting-gentingnya gitu kan ya, kematian tinggal di depan mata, berdoanya sama Allah. Ya tidak, orang-orang kafir tuh gitu, lupa sama berhalanya, lupa, ya kan ya. Tetap Tuhan semesta alam yang dia ingat, ya kan ya. Pernah nggak lihat video yang viral tuh di gereja lagi ada gempa, udah gempa, jamaahnya yang diingat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal jamaah gereja. Itulah fitrah, ya, fitrah. Ya tidak, itulah fitrah. Tuhan kita Allah yang menguasai semesta alam, tidak beranak, tidak diperanakan. Tuhan yang esa, Tuhan tempat bergantung segala makhluk. Itu Tuhan kita yang sempurna dari segala sisi, Tuhan yang sebetul-betulnya. Nah jadi ini ayat tadi menjadi dalil bahwasanya doa ketika terhimpit itu dapat terkabul meskipun diucapkan orang kafir sekalipun. Nah kalau orang kafir saja dikabulkan doanya ketika darurat, masa kita orang muslim darurat terus ngapa? Apa? Minum baygon. Udah terhimpit darurat ya, cari baygon ya. Kan untuk bunuh nyamuk, bunuh diri, naudzubillah misalnya. Jangan kayak gitu. Mental seorang muslim kuat ya. Semakin masalah ruwet, semakin optimis bahwa jalan keluar di depan mata. Itu sudah sunnatullah, itu sudah. Doa sama Allah, minta sama Allah. Nah itu ya. Silakan Pak. Ya, kalau menyambung silaturahmi itu dapat memperluas rezeki, melancarkan rezeki. Kalau kita tidak menyambung silaturahmi, apakah dapat mempersempit rezeki? Gitu kan ya? Misalnya karena punya utang atau yang lain sebagainya. Ya. Jadi ada kaedah, ada sebuah metode dalam memahami dalil. Ya. Diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu metode mafhumul mukhalafah. Ini menjadi teori yang dijelaskan dalam ilmu usul fikih. Jadi usul fikih itu ilmu tentang cara memahami dalil. Di antara teori yang dijelaskan adalah mafhumul mukhalafah, memahami dalil dengan kesimpulan yang sebaliknya. Jadi kalau misalnya silaturahmi itu melancarkan rezeki, berarti memutus silaturahmi bisa memperhambat rezeki, Jadi solusinya gimana? Solusinya tetap dijaga silaturahmi. Karena silaturahmi ini kewajiban, bukan hanya soal kepentingan rezeki saja ya, tapi ibadah itu kewajiban harus kita jaga. Ustaz, misalnya kalau sama yang ini ndak enak nih, masih punya utang saya, ya, punya utang belum bisa bayar, gimana Ustaz? Ya ndak apa-apa lah, silaturahmi aja ya. Berat Ustaz, ya sudah, kan keluarga banyak yang lain gitu ya. Tapi bukan berarti yang ini tuh ndak dijaga silaturahmi. Makanya itulah beratnya utang sama keluarga. Ya tidak? Utang sama keluarga. Kadang-kadang jadi tidak enak, ya kan ya. Kadang-kadang jadi renggang, ya gitu kan ya. Ya. Jadi sebaiknya kalau bisa tidak utang ya. Iya kalau bisa ya. Tidak ada yang mau utang ya. Ya tapi kalau terpaksa utang tuh jangan sama keluarga kalau bisa ya. Tapi sama siapa? Sama tetangga, sama yang punya duit gitu ya. Sama yang punya duit tapi tetap profesional, terjaga gitu kan ya. Biasanya kalau sama keluarga jadinya macam-macam ya. Nah, jadi tetap berusaha dijaga silaturahminya kan ya. Mungkin diantaranya cara menyambung silaturahmi itu kan caranya kan diberikan kebebasan kepada kita. Tidak ada teknis tertentu dari syariat Islam, ya kan? Yang penting itu mendekatkan kekeluargaan. Berarti kalau sama keluarga yang punya utang, cara menyambung silaturahminya gimana? Bayar utangnya. Nah gitu kan. Itu jelas yang paling utama tuh, bayar utangnya. Kalau belum mampu bayar, sampaikan keadaan baik-baik, jangan diblokir, ya kan? Sampaikan aja keadaan baik-baik seperti itu, seperti apa keadaannya. Habis itu juga kita bisa silaturahmi ke yang lain, yang lebih sering lagi, keluarga yang lain lebih nyaman kan? Dengan harapan semoga ya, yang pertama ikhlaskan Allah, yang kedua semoga dengan ini hutangku semuanya lunas. Boleh juga kayak gitu. Gitu ya Pak ya. Nah, cukup insyaallah.
Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan di kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.